Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizka Novianti, Azaratul Jannah, Amara Putri Maula, dan saya sendiri Almi Maunalisa Putri akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kriptografi. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengertian dari kriptografi, tujuan, cara kerja, jenis kriptografi berdasarkan kunci. Kemudian kita akan membahas tentang MD5 secara singkat dan coding pemrograman kriptografi MD5 menggunakan Java. Nah, untuk pengertian kriptografi akan dijelaskan oleh Rizka. Pengertian kriptografi. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau proses tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Next. Sejarah kriptografi. Kriptografi sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno oleh Julius Caesar. Teknik kriptografi dijuluki Caesar Cipher, yaitu untuk mengirimkan pesan secara rahasia. Meskipun teknik yang digunakannya sangat tidak memadai untuk ukuran sekarang. Casanova menggunakan pengetahuan tentang kriptografi untuk mengelabui Madame de Urfe. Dia mengatakan kepada Madame de Urfe bahwa ada sosok jin yang memberitahu kunci rahasia Madame de Urfe kepadanya. Padahal dia berhasil memecahkan kunci rahasia berdasarkan dari pengetahuannya tentang kriptografi, sehingga dia dapat mengontrol kehidupan Madame de Urfe. Kriptografi juga digunakan oleh tentara Sparta lewat alat pembuatan pesan yang disebut sebagai scytale. Scytale adalah sebuah alat yang mempunyai pita panjang terbuat dari daun papirus ditambah dengan batang silinder. Awalnya pengirim menulis pesannya di atas pita papirus yang digulung pada batang silinder. Kemudian pita tersebut dilepas dan dikirimkan. Batang silinder yang tebal itu bisa dituliskan 6 huruf dan bisa membuat 3 huruf yang melingkar. Jadi selanjutnya ada tujuan kriptografi. Tujuan kriptografi ada tiga. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, yaitu layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kedua, integritas data atau integrity, yaitu layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau asli atau belum pernah dimanipulasi sama pengirim. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu memudahkan autentikasi atau authenticity, yaitu untuk autentikasi pengguna dan sistem lainnya yang meminta izin mengakses atau bertransaksi dengan pengguna sistem, entitas, dan sumber daya lainnya. Cara kerja kriptografi. Cara melakukan teknik kriptografi adalah sebagai berikut. Pengirim pesan akan mengatur sandi pada pesan awal yang nantinya menjadi kode dan hanya dapat dibaca oleh penerima pesan tersebut. Kemudian penerima pesan akan mengembalikan kode-kode yang didapatkan menjadi pesan asli. Jenis-jenis kriptografi berdasarkan kunci. Yang pertama ada symmetric key, di mana kunci enskripsi sama dengan kunci deskripsi. Nama lain kunci ini adalah private key kriptografi, secret key kriptografi, atau konvensional kriptografi. Kriptografi mengasumsikan pengirim yang dan sudah berbagi kunci yang sama. Keamanan kriptografi kunci simetri terletak pada kerahasiaan kuncinya. Contoh symmetric key yaitu metode data encryption standar atau DES, lalu metode encryption standar atau AES, metode Blowfish, metode Twofish, dan metode triple DES. Selanjutnya ada asymmetric key, di mana kunci untuk enkripsi tidak sama dengan kunci untuk dekripsi. Nama lain kunci ini adalah public key kriptografi. Kunci ini untuk enkripsi tidak rahasia dan dapat diketahui oleh siapapun atau public key.
Sedangkan kunci untuk dekripsi hanya diketahui oleh penerima pesan atau private key. Contoh asymmetric key yaitu metode RSA atau Ronald Riven, Adi Samir, Leonard Erdmann, dan metode Diffie-Hellman key extend, dan metode El-Gamal. Selanjutnya ada teknik hash. Algoritma hash bersifat satu arah di mana jika kita memasukkan Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teknik hash. Teknik hash atau hash function itu bersifat satu arah, di mana jika kita memasukkan data atau file, maka akan menghasilkan sebuah checksum atau fingerprint dari data atau file tersebut. Algoritma ini tidak memerlukan key. Perubahan satu bit saja pada data atau file akan mengubah keluaran hash secara drastis. Contoh dari teknik hash ini diantaranya ada MD5 atau Message Digest, ada SHA-1, SHA-2 atau Secure Hash Function, dan CRC atau Cyclic Redundancy Check. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang MD5, yaitu bagian dari teknik hash tadi. Jadi kelompok kami akan menggunakan pemrograman kriptografi menggunakan algoritma MD5. Jadi MD5 atau singkatan dari Message Digest Algorithm 5 merupakan salah satu bagian fungsi dari jenis kriptografi hash. MD5 ini merupakan algoritma hash yang paling populer digunakan dan biasa digunakan untuk pemeriksaan integritas file. Algoritma hash MD5 ini menghasilkan output heksadesimal sepanjang 32 karakter. Jadi berapapun panjang data input, output yang akan dihasilkan akan selalu sepanjang 32 karakter. Algoritma MD5 ini bersifat non-reversible atau tidak bisa dilakukan dekripsi jika sudah dilakukan enkripsi, karena dari teknik hash ini menggunakan sebuah fingerprint dari data atau file tersebut. Nah, jadi ini coding pemrograman kriptografi MD5 yang kami gunakan, yaitu menggunakan Java. Jadi di sini kalimat sebelum dienkripsi itu adalah kelompok 11 kriptografi, dan di sini kita menggunakan algoritma MD5 yang sudah ditulis di atas. Jadi kita menggunakan package dari Java Crypto. Nah, kemudian di sini ada hex digest, yaitu untuk mengkonversi menjadi heksadesimal. Kemudian ada bagian string buffer. Jadi string buffer ini itu kelas Java untuk mengolah data atau nilai karakter dari karakter kelompok 11 kriptografi ini. Jadi di sini kita menggunakan for. Jadi maksudnya output dari pemrogram ini adalah tulisan pada digest of string kelompok 11 kriptografi is. Nah, hex digest ini adalah hasil dari hex digest ini di sini merupakan hasil perhitungan dari line 27 sampai 29. Ini adalah codingannya, dan setelah di run maka akan keluar digest of string kelompok 11 kriptografi is. Nah, karakter yang ada dari angka 1 sampai 4 ini, sebanyak 32 karakter ini merupakan bentuk enkripsi MD5 dari kelompok 11 kriptografi. Nah, walaupun kita mengetik kata pendek, satu kata, walaupun hello, nah itu hasil enkripsi kriptografi MD5 ini akan tetap sebanyak 32 karakter sepanjang ini. Nah, mungkin begitu saja presentasi dari kami kelompok 11 terkait kriptografi. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.